Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam sastra untuk seluruh sahabat Sanggam. Selamat datang kembali di Siniar Sanggam, ruang suara yang menyuarakan kebudayaan, tradisi, dan narasi lokal Nusantara dalam semangat pelestarian dan pembaharuan. Dalam episode kali ini, kita akan mengangkat tema yang tidak hanya penting secara budaya, tetapi juga mendesak secara historis, yaitu revitalisasi bahasa Melayu Pontianak dari ancaman kepunahan. Teman-teman semuanya, bahasa bukan hanya alat komunikasi. Ia adalah penanda identitas, warisan leluhur, dan ruang berpikir masyarakat. Namun, seiringnya waktu, bahasa-bahasa lokal seperti Melayu Pontianak mulai kehilangan. Mulai kehilangan tempatnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menggali personal ini lebih dalam, kita sudah bersama dengan seorang narasumber yang sangat istimewa, yaitu Bapak Nur Iskandar, seorang budayawan Kalimantan Barat, sosok yang selama ini aktif menghidupkan denyut budaya di tanah Melayu Borneo. Halo Bapak, selamat datang di Siniar Sanggam. Kami mengucapkan terima Halo, kasih telah hadir selamat bersama pagi. kami. Oke Senang Bapak, bisa bersama Siniar Sanggam. betul sekali Bapak. Kita akan mulai Pak percakapan kita pada hari ini. Kita mulai percakapan ini dengan penuh kesadaran bahwa setiap bahasa yang punah adalah hilangnya satu cara pandang dunia. Oke Bapak, gimana kegiatannya belakangan hari ini? Sedang sibuk apa nih Pak kira-kira? Ya, kita seiring senapas bersama ragam aktivitas hampir 1 juta penduduk Kota Pontianak dengan berbagai profesi, dengan berbagai jadwal di macam-macam lembaga. Kita berbaur. Ada aktivitas seni, ada aktivitas pentas, ada aktivitas riset, ada workshop, dan seterusnya dan sebagainya. Dan ini semakin kondusif. Oke, teman-teman, sedikit informasi nih teman-teman mengenai narasumber kita yang sangat istimewa, istimewa hari ini, Bapak Nur Iskandar ini. Bapak Nur Iskandar ini sudah aktif di Perskampus Mimbar Untan sejak semester 1 di tahun 1992 ya, Pak ya. Ya, Ya, semenjak saat itu Bapak ini aktif di Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia atau PPMI dan dalam Kongres PPMI di Kai Kaliruang ya, Pak ya. Kaliurang. Kaliurang di daerah istimewa Yogyakarta dan terpilih sebagai presidium wilayah Kalimantan ya Pak selama kuliah ya Pak ya. Ya. Oke, sangat luar biasa. Kita masuk nih Pak ke topik pembahasan kita hari ini. Kalau kita melihat nih Pak kondisi terkini bahasa Melayu Pontianak di tengah-tengah masyarakat, khususnya generasi muda. Apa sih tanggapan Bapak menurut Bapak melihat kondisi saat ini Bapak? Bahasa Melayu Pontianak ini istimewa. Dia berbeda signifikan dengan bahasa Melayu di wilayah utara, yakni Sambas. Kemudian berbeda signifikan juga dengan bahasa Melayu di wilayah selatan, yakni Ketapang dan Kayong Utara. Jadi eh, penutur bahasa Melayu Pontianak yang istimewa dan signifikan itu karena dia merupakan ibu kota provinsi, di mana interaksi demografi itu berjalan cair dan intensitasnya tinggi, maka eh, hibridisasi bahasanya itu berjalan cepat, sehingga dialek, kemudian kosakata itu lentur dan sebagian luntur. Nah, ini kita yang khawatir terjadi kepunahan bahasa Melayu dialek Pontianak, ditambah dengan semakin suksesnya pendidikan nasional, di mana bahasa Indonesia menjadi bahasa utama kita. Dalam pengantar berbahasa, semakin banyak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar,
Kemudian bahasa Melayu dialek Pontianak terkesan kolot, tradisional, udik, ndeso, not well educated. Nah, di satu sisi yang lain, penggunaan bahasa internasional, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin juga menjadi orientasi bagi generasi muda untuk menguasai dan mempraktekkannya. Kota Pontianak memang kota yang desain awalnya itu kota internasional. Jadi ada kampung Arab, ada kampung Banjar, ada kampung Bali, ada kampung uh, uh, Saigon. Saigon itu Myanmar. Kemudian ada kampung Siam, Siam itu Thailand. Kemudian Cina tentu saja. Jadi interaksi bahasa internasional di Kota Pontianak memang internationalized gitu. Sehingga pengaruh bahasa internasional masuk, bahasa Indonesia kuat. Nah, kita perhatikan bahasa lokal kita nih, bahasa Melayu dialek Pontianak itu sangat rentan dengan ancaman kepunahan. Oleh karena itu kita bergiat di bidang bahasa dan sastra, berpikir perlunya ekspresi bahasa sebagai identitas, sebagai warisan budaya yang jangan sampai hilang karena bahasa itu terbentuk dari pengalaman-pengalaman kehidupan masa lalu yang dipakai dalam pelisanan untuk komunikasi masyarakatnya. Itu sebuah kekayaan, jangan sampai hilang. Identitas itu kalau hilang sudah bukan orang Pontianak lagi. Oleh karena itu kita berusaha untuk mempertahankan, merawat, menumbuh kembangkan. Dan siniar Sanggam ini memfasilitasi agar kami menyuarakan suaranya tidak hanya di Pontianak, tapi ternyata suaranya di saudara kandung kami di Riau. Terima kasih. Oke, Bapak. Tadi kalau saya sedikit mendengar bahwa bahasa Melayu di Pontianak itu tidak ada suatu yang istimewa dan perbedaannya antara Melayu di Barat dan Utara tadi, Pak ya. Kira-kira apa sih salah satu keidentikan dari bahasa Melayu di Pontianak ini yang membuat bahwa bahasa Melayu di Pontianak itu sedikit istimewa, Pak? Misal satu ya, contoh. Kalau di Betawi, kita itu kite, kite. Nah, di Sambas itu kite, itu e-nya lebih tipis lagi. Tapi Oke. kalau di Pontianak kita pakai e seperti kata elang. Nah, dalam hal ini Pontianak, bahasa Melayu Pontianak lebih cenderung mirip seperti bahasa Melayu Upin Ipin Semenanjung. Gitu. Padahal kita beda negara nih. Ya, ya, Nah, ya. oleh karena itu ini menjadi menarik. Padahal di 400 kilometer di wilayah utara, Sambas itu justru lebih mirip dengan Betawi. Begitu. Nah, kemudian di wilayah selatan berbeda lagi di wilayah Ketapang atau wilayah Sukadana. Nah, itu sebagai salah satu contoh pada huruf E dan E. Kemudian ada akhiran yang bersifat apostrof seperti ada K walaupun tidak. Misalnya kami dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Melayu Pontianak kami. Kaminya itu pakai E tapi ada seperti apostrof atau K halus di belakangnya. Walaupun tidak semua pergantian huruf-huruf vokal atau konsonan itu bisa terjadi dan itu hanya bisa diketahui oleh orang Pontianak gitu. Jadi ini sangat menantang untuk riset terus, kemudian dilahirkan rumus-rumus bahasanya, kemudian disusun kamusnya, kemudian di recording untuk dapat diketahui bagaimana pelafalannya, bagaimana rimanya, bagaimana intonasinya, sehingga ketika kita berada di Jakarta, orang akan tahu ini budak Pontianak nih, ini orang Pontianak nih. Selain huruf E, huruf K, juga ada R grade atau R bekarat. Misalnya kata benar, itu benar. Benar sikit. Itu jujur enggak. Jadi enggak jujur. 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 Oke. Dan Ini itu, memang punya ciri khas sendiri ya, Pak ya? nah, karena memiliki ciri khas itulah maka ada
pengklasifikasian bahasa Melayu dialek atau logat Pontianak. Oke, berarti itu memang yang membuat bahwa bahasa Melayu Pontianak ini agak sedikit istimewa dan punya perbedaan dengan varian Melayu lainnya ya Pak yang ada di Indonesia ya Betul, Pak ya. betul. Sangat menarik ya Pak ya. Jadi Pak kalau kita sudah membahas tadi bahwa bagaimana tanggapan Bapak mengenai bahasa Melayu Pontianak di tengah masyarakat, khususnya generasi muda, dan sudah menjelaskan apa sih sebenarnya ancaman serius tadi dari keberlanjutan bahasa ini, bahwa adanya bahasa-bahasa asing yang lebih didahului oleh atau didahulukan oleh generasi penerus sekarang, Pak ya. Memang ini salah satu faktor yang sangat luar biasa ya, Pak ya. Saya melihat Ya. juga anak-anak muda sekarang ini mereka itu lebih fokus bagaimana bisa berbahasa Inggris Ya. daripada bisa menguasai bahasa mereka daerah mereka sendiri seperti itu ya Pak ya. Ya. Nah kalau saya mau bertanya lagi nih Pak, seberapa kuat sih sebenarnya kaitan antara bahasa ini dengan identitas kultural masyarakat Kalimantan Barat? Sangat kuat, sangat kuat. Kota Pontianak itu karena menjadi ibu kota provinsi, dia memberikan identitas sebagai kota yang terpilih di antara kabupaten-kabupaten yang ada, sehingga apa yang ada di kota Pontianak itu diserap oleh para pendatang atau generasi yang lahir berikutnya, built-in di dalam aktivitas mereka. Tetapi mereka juga membawa pengaruh dari lokalitas mereka masing-masing, sehingga terjadi pembauran di Kalimantan Barat, di kota Pontianak khususnya sebagai ibu kota provinsi. Nah, pembauran-pembauran ini menghasilkan kosakata-kosakata baru, tetapi membawa risiko bagi kosakata tertentu yang khas kota Pontianak kemudian tidak dipergunakan, kemudian generasi berganti, lantas terjadi kepunahan. Nah, oleh karena itu kekhasan kota Pontianak dengan dialeknya itu harus bisa direvitalisasi, harus bisa dipertahankan. Dan kami bersyukur ada pejabat wali kota Pontianak yang hanya 2 menit saja bicara dengan bahasa Indonesia yang formal, kemudian setelah itu menggunakan bahasa Melayu Pontianak. Jadi banyak kosakata-kosakata tertentu yang sudah dilupakan oleh generasi muda, misalnya anak-anak SD yang main di YouTube, TikTok, Instagram, yang lu gue enggak dong, itu pengaruhnya pengaruh ibu kota negara dari Jakarta. Kalau menggunakan dialek-dialek Betawi, menggunakan dialek-dialek prokem-prokem Jakarta, itu kesannya gaul, bingit, gaul banget, gaul sekali. Nah, sementara kalau misalkan menggunakan bahasa dialek Pontianak, kesannya ketinggalan. Nah, tetapi orang nomor satu di kota Pontianak, wali kota, kemudian 2 menit saja kalau acara-acara formal dia menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, setelah itu dia izin menggunakan bahasa Melayu Pontianak. Misalnya kata mekampot. Mekampot itu artinya uh, belum tentu benar. Gitu. Jadi kalau misalkan ada orang bicara tentang sesuatu, kemudian wali kotanya bilang meramput, R-nya agak bekarat. Nah, itu benar nggak tuh? Nah, gitu. Jadi kata meramput kemudian dikenal oleh anak-anak generasi yang lebih belia. Mereka bertanya kepada guru di sekolah, mereka bertanya kepada orang tuanya, mak, apa sih arti kata meramput tuh yang disebut oleh Pak Wali Kota tuh? Nah, gitu. Jadi bahasa-bahasa lokal yang tua yang tidak dipergunakan kemudian menjadi dikenal di kalangan publik, dan ribuan kata-kata dialek Pontianak yang khas yang tidak dikenal dalam penuturan-penuturan bahasa Melayu lainnya kemudian bisa hidup. Wah, luar biasa ya Pak ya. Berarti Bapak Wali Kota Pontianak sekarang, Bapak Edi ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Dia wali kota 2 periode sebelum Pak Edi. Kemudian dia Oh, menaik jadi gubernur, kemudian sekarang konstelasi politik sudah berubah lagi. oke oke oke. Berarti ini salah satu hal yang menarik bahwa caranya dalam mengembangkan bahasa Melayu tadi itu dengan
Oh, dia pidato dengan 2 menit cukup ya tadi Pak ya, 2 menit Dua menggunakan bahasa menit cukup Indonesia. bahasa Indonesia, kemudian Oh, selanjutnya sudah menggunakan bahasa Melayu khas Pontianak. iya, ya ini cara yang menarik sebenarnya dan dapat dicontoh ya Pak ya, dapat dicontoh oleh mungkin pimpinan-pimpinan dari ibu kota lain, provinsi lain bisa mencontoh cara Bapak ini tadi bahwa tetap membudayakan bahasa daerahnya Pak ya. Betul, betul. Nah, Pak, kalau tadi kita sudah bahas itu, sekarang mau bahas kepada faktor nih pengiriman dan kemunduran nah dari bahasa Melayu tadi. Apa sih sebenarnya faktor utama yang menyebabkan bahasa Melayu ini makin terpinggirkan nih, Pak? Faktor utamanya adalah faktor penggunaan bahasa itu sendiri. Kita tahu bahwa setiap manusia yang lahir dia punya bekal oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk berkomunikasi. Tapi komunikasi utamanya adalah komunikasi yang dididik oleh keluarganya. Sebelum dia masuk sekolah, maka bahasanya adalah bahasa ibu, bahasa ibu. Nah, kalau ibunya dan bapaknya itu satu Jawa, datang dari Jawa, satu datang dari Medan, kemudian berkarir di kota Pontianak. Nah, kira-kira anaknya ini pakai bahasa Batak, kemudian bahasa Jawa atau bahasa Pontianak. Sementara anaknya lahir di kota Pontianak. Nah, gitu. Jadi mungkin setiap keluarga-keluarga yang lahir era kekinian, pokoknya anaknya bisa berkomunikasi baik dengan bapaknya, dengan ibunya, ibu, bapak, dan anak bisa berkomunikasi dengan baik, kemudian dia bisa sekolah dengan baik, maka yang utama adalah bahasa Indonesia kan. Jadi mungkin dia tahu bahasa bahasa Batak sedikit, bahasa Jawa sedikit, kemudian tahu bahasa Melayu Pontianak juga sedikit. Jadi inilah yang saya sebut dengan blasteran atau hibrid baru, strain baru yang muncul yang tingkat pengetahuan bahasa Melayu Pontianaknya kurang. Nah, karena kota Pontianak ini adalah ibu kota provinsi, ASN masuk dari seluruh Indonesia, guru-guru masuk dari seluruh Indonesia, kemudian penutur-penutur asli pada waktunya sudah kembali ke rahmatullah, kemudian generasi berikutnya kehilangan bahasa Melayu yang khas dan sekarang yang paling paling kental itu di bantaran Sungai Kapuas. Bantaran Sungai Kapuas Kota Pontianak. Itu aksen, dialek, intonasi, penggunaan bahasa Melayu tua itu masih kental di wilayah pinggiran Sungai Kapuas. Tapi kalau sudah radius 5 km dari bantaran sungai, itu sudah lembut bahasa Melayunya itu. Sudah tidak kental lagi. Sudah iramanya sudah berkurang jauh. Apalagi di wilayah pedalaman, pedalaman Kota Pontianak. Itu sudah pengaruh-pengaruh Bugis misalnya di komunitas tertentu, pengaruh Cina di komunitas tertentu, kemudian pengaruh Sambas, pengaruh Madura. Jadi penyebab utama adalah regenerasi ya, kawin campur, kemudian pendidikan, kemudian teknologi. Nah, teknologi sekarang di mana anak-anak begitu Mas pulang sekolah, buka gadget, bukan komunikasi sama bapaknya, sama ibunya, sama tetangganya seperti mungkin generasi kelahiran tahun 90, generasi tahun 2020 ini lahir buka gadget, tak TikTok, Instagram, bahasanya adalah bahasa-bahasa gaul gadget gitu. Jadi melahirkan bahasa baru, kehilangan Oke, oke. identitas bahasa lokal. Oke, Pak. Berarti menurut Bapak, apakah sistem dari pendidikan, media tadi, dan pola asuh keluarga itu berarti turut mempengaruhi, Pak ya? Turut mempengaruhi. Maka kita perlu mendesain ya agar kekuatan kita, kekayaan kita, peradaban kita yang sudah di given ya, sudah diberikan oleh generasi-generasi sebelumnya berupa kekayaan identitas berbahasa, berbahasa, bersastra, ekspresi seni dan budaya itu jangan sampai hilang. Nah, mumpung belum hilang sama sekali, disebut punah sama sekali tidak juga. Nah, oleh karena itu kita perlu mendesain, ada sebuah grand design bagaimana merevitalisasi bahasa Melayu
logat Pontianak, aksen Pontianak, dialek Pontianak itu agar tetap. Justru kita menjadikan bagaimana sarana edukasi dengan mengutamakan bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing, tetapi bahasa lokal, bahasa ibu, bahasa Melayu, dialek Pontianak itu juga tetap dapat dipelihara. Seperti norma Trigatra Bangun Bahasa dalam turunan undang-undang bahasa kita. Oke Pak, kalau tadi saya sedikit tertarik nih membahas tentang bagaimana cara gitu ya Pak ya. Kalau di beberapa tempat atau di daerah itu, misalnya seperti di Melayu Riau sendiri, itu di sekolah-sekolah biasanya ada mata pelajaran budaya Melayu Riau, seperti itu. Kemudian kalau di Jawa Barat ada pelajaran bahasa Sunda, seperti itu. Kalau untuk di Pontianak sendiri, untuk sistem pendidikannya, apakah ada membahas atau adakah pelajaran yang khusus mempelajari tentang budaya dan bahasa dari daerah tersebut? Atau bagaimana, Ya, Pak? sementara ini yang berjalan adalah muatan lokal dalam kurikulum pendidikan dasar itu diisi sesuai dengan tingkat kesadaran dari masing-masing sekolah. Ada yang menjadikan bahasa Melayu Pontianak sebagai kurikulum muatan lokal. Jadi mereka menganggap muatan lokal yang penting adalah bahasa Melayu Pontianak. Ada sekolah-sekolah yang menerapkan seperti itu, tapi tidak seluruhnya. Artinya tekanan political will dan political action belum kuat. Nah, kita sebagai pegiat revitalisasi bahasa Melayu Pontianak dalam pertemuan kebahasaan dan kesusastraan daerah merekomendir kepada pemerintah daerah untuk melahirkan peraturan daerah menjadi payung hukum Perda bahasa ibu. Jadi penggunaan bahasa ibu dalam arti kata di Kota Pontianak bahasa Melayu dialek Pontianak. Itu agar menjadi payung hukum agar ada hari tertentu, misalnya hari jadi Kota Pontianak, itu menggunakan bahasa Melayu Pontianak. Baik kegiatan resmi maupun tidak resmi. Tidak hanya menggunakan baju, misalnya baju teluk belanga, kemudian seperti ini menggunakan tanjak, corak insang, menari, kemudian kuliner, tapi juga aspek peradaban yang paling tinggi berupa bahasa, itu juga diterapkan di hari ulang tahun Kota Pontianak. Kebetulan jatuhnya pada tanggal 23 Oktober setiap tahun. Tetapi kita juga merekomendir agar penggunaan bahasa Indonesia, bahasa Melayu Pontianak juga diterapkan di sekolah. Di sekolah misalnya ada hari-hari tertentu, apakah hari Jumat atau hari Sabtu, yang mereka melestarikan bahasa ibu sebagai turunan dari Trigatra Bangun Bahasa itu, utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, tetap pelihara bahasa ibu atau bahasa daerah. Jadi ada grand design menuju ke sana. Nah, kendati demikian, kesadaran dan kerjasama bersama pemerintah Kota Pontianak itu sudah diwujudkan tahun 2020-an dan diakui 2023 melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupa warisan budaya tak benda untuk bahasa Melayu dialek Pontianak. Dan untuk dapat penetapan WBTB bahasa Melayu sebagai bahasa dengan dialek Pontianak di Kota Pontianak, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat dengan 14 kabupaten kotanya, itu didahului dengan riset, didahului dengan penerbitan buku kamus khusus bahasa Melayu Pontianak, sehingga bisa dipelajari, bisa dididik, bisa diajarkan, dan bisa dilestarikan. Oke, luar Dan itu biasa. diperoleh tahun 2023 ya, jadi masih baru. 2023. Masih baru 23, ya Pak jadi ya, masih masih baru. baru. Ini baru 2 tahun yang lalu. Oke, oke. Ini sangat Mungkin menarik. hasilnya baru akan kelihatan 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Oke, oke. Berarti memang untuk mencapai hal tersebut, untuk menjelang 5 tahun sampai 10 tahun mendatang, memang harus perlu pergerakan cepat ya Pak ya, tentang Iya, pelestarian ya bahasa karena Melayu. kalau tidak dalam aspek berbahasa ini pelenturan dan pelunturan pengikisan bahasa-bahasa asli Pontianak itu kalau tidak ada penuturnya ya sudah punah. Gitu. Ya. Oke Bapak, kita masuk nih kepada tanda-tanda kepunahan ya.
karena kita membahas bahwa bahasa Melayu Pontianak ini mulai menimbulkan atau mulai ada tanda-tanda kepunahannya gitu. Nah, dalam pengamatan Bapak sendiri sebenarnya apakah kepunahan bahasa Melayu Pontianak ini benar-benar sedang terjadi atau justru sebenarnya masih ada peluang untuk kita selamatkan nih, Pak? Ya, sedang terjadi betul, peluang untuk diselamatkan masih besar. Misalnya begini, saya mengajar di SD, saya masuk sebagai dosen tamu di beberapa kampus di Kalimantan Barat, di kota Pontianak. Kemudian saya tanya mahasiswa saya tanya pelajar, tahu enggak kata takcan? Takcan nih, enggak tahu Pak. Padahal can itu artinya peluang. Can itu keberuntungan. Can itu insentif, bonus. Mereka nggak tahu, mereka sudah pakai kata bonus, mereka pakai kata insentif, mereka pakai kata peluang, gitu. Mereka tidak tahu kata dasar Melayu logat Pontianak, cari can. Cari can ini blasteran dari bahasa Tionghoa dengan bahasa Arab, bahasa Melayu Pontianak, yang saya sebut hibridisasi peradaban ratusan tahun yang lalu dari kata cuan. Cari cuan, cari cuan, cari can akhirnya. Pelunturan apa, vokal tertentu kemudian menjadi pelisanan masyarakat khas di kota Pontianak. Jadi saya kerap kali menguji di depan publik, mereka masih tahu enggak kata-kata dasar Melayu Pontianak? Apalagi saya sebagai jurnalis, jadi kesempatan untuk berinteraksi di wakil rakyat, di DPRD, di kalangan akademik, kemudian di kalangan pemerintahan, di komunitas-komunitas saya sering uji, masih tahu enggak kosakata ini? Masih tahu enggak kosakata ini? Wah, dominan itu yang generasi muda lupa, tidak tahu, tidak mengenal, tidak dikenalkan. Nah, oleh karena itu saya sebagai eh, kelahiran di kota Pontianak, kemudian dibesarkan di kota Pontianak dengan kesadaran insan pers yang informatif, edukatif, entertainment. Jadi harus menginformasikan bahwa ada ancaman nih kepunahan bahasa Melayu Pontianak. Edukatif, kita harus mengajar. Nih ke bahasa Melayu Pontianak kalau tidak diajarkan, tidak ada penuturnya, maka punah dia. Tapi kalau masih dituturkan, dia akan hidup. Tetapi yang menuturkannya ada tempat tidak. Nah, oleh karena itu di sekolah perlu ada hari khusus. Di kota Pontianak harus ada hari khusus menggunakan bahasa Pontianak. Kemudian warga Pontianak sendiri harus menuturkannya setidaknya di ruang-ruang non formal di dalam keluarga misalnya. Kalau di sekolah pakai bahasa Indonesia, kalau di pertemuan internasional pakai Trigatra bahasa. Ya, seperti itu. Kemudian apa? Kita juga harus mendesain ruang-ruang ekspresi bahasa Melayu Pontianak. Misalnya lomba pantun Melayu Pontianak, bukan misalnya dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya cinta dari mata turun ke kali. Itu kan bahasa Indonesia sudah. Iya, Nah, betul. kalau bahasa Melayu Pontianak mungkin ikan kepitik masak asam pedas, siabas gemuk pendek bininya 18. Itu ikan kepitik khas di Kota Pontianak. Asam pedas juga kuliner Oke. yang sudah WBTB di Kota Pontianak. Jadi dia memang metafora dari Pontianak, kemudian isi itu juga khas Kota Pontianak itu. Jadi itu ekspresi dari pantun, dari syair, dari lagu, dari tari, dari kuliner. Mungkin juga di ruang-ruang publik, misalkan kata toilet. Toilet, anak-anak sekarang tahunya toilet. Mereka sudah tidak tahu dengan kata jamban. Mereka sudah tidak kenal lagi dengan kata kakus. Mereka mungkin dalam bahasa Indonesia lebih paham mereka dengan kamar kecil, buang air kecil, gitu. WC, misalnya. Jadi saya menyarankan kepada pemerintah, kenapa tidak? Misalnya di mall-mall itu ada tulisannya toilet, ada tulisannya jamban, ada tulisannya kamar kecil. Jadi bahasa internasional ada, bahasa Indonesia ada, kemudian bahasa khas Melayu Pontianak harus dipajang juga sebagai bentuk sosialisasi, edukasi, gitu. Sekarang lihat di provinsi-provinsi kita, bahasa-bahasa daerah kan pada umumnya terancam punah karena digitalisasi, ancaman generasi muda di seluruh dunia bahkan tidak hanya
kami di Pontianak, tapi juga kalau kita lihat di negara-negara lain juga mereka mengalami hal yang sama dalam hal globalisasi. Betul, betul. Ya. Oke, Peluangnya ada, peluang memeliharanya ada, kemudian ancaman kepunuhannya besar. Ada satu lagi yang ingin saya tambahkan, bahwa kreator konten era sekarang itu bertempur dengan AI. betul, Segala betul. sesuatu algoritmik. Jadi sesuai dengan algoritma. Tetapi kalau dia muatannya lokal, sangat lokal, itu nggak terdeteksi dengan algoritma. Oleh karena itu, Iya, kalau mereka menggunakan bahasa dialek daerahnya sendiri, maka dia akan menjadi kreator konten yang akan mudah viral, punya konstituen, punya massa. Katakanlah di Kota Pontianak ada hampir 1 juta populasi. Itu monetisasinya tinggi untuk dapat cuan. betul, betul, betul. Iya, Ya, memang seharusnya para penggiat kreator sekarang bisa menggunakan bahasa atau dialek dari tempat mereka berasal ya Pak ya. Karena memang betul. salah satu contohnya di Pekanbaru ini, di Melayu Riau ini memang ada satu konten kreator yang dia gunakan bahasa dialek Melayu Riau asli, dan itu Ya, memancing sebagai pemantik lah bagi generasi muda sekarang untuk tetap menggunakan bahasa Melayu Riau ini tadi Bapak. Itu sangat ya, salah satu cara yang konkret rasa saya. betul. Kalau untuk penutur Pak, untuk penutur aktif di ruang informal seperti pasar, rumah, dan komunitas, apakah masih banyak atau bagaimana Pak untuk di Pontianak sendiri? Perlu ada penelitian khusus untuk mengetahui angka, tetapi berdasarkan pengamatan saya, 50-50. Artinya separuh-separuh ya. Misalnya di pasar tradisional terbesar Kota Pontianak namanya Pasar Flamboyan. Nah itu eh, antar etnik yang bergabung di Kota Pontianak itu sebagian praktek bahasa Pontianaknya masih keluar, baik pedagangnya orang Tionghoa, kemudian pembelinya orang Madura, atau orang Padang, atau orang Jawa, itu bahasa Melayu Pontianaknya muncul separuh. Selebihnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi tidak dominasi bahasa Melayu dialek Pontianak, tapi juga tidak dominasi bahasa Indonesia yang murni dan konsekuen itu. Jadi eh, apa 50-50 masih. Tapi dia dipraktekkan. Oke. Kalau untuk upaya dari Bapak sendiri nih sebagai penggiat budaya dan bahasa di Pontianak, apa sih yang sudah pernah Bapak lakukan atau mungkin sekarang sedang dilakukan untuk merevitalisasi bahasa Melayu Pontianak ini, Pak? Ya, kita bergerak dari media. Jadi karena saya memang profesinya di bidang media dari sejak dulu di pers kampus, kemudian dengan kesadaran melakukan perubahan, agent of social change, membuat desain, kerjasama, kolaborasi bersama masyarakat akademik, misalnya kampus, terutama program studi bahasa dan sastra. Kita ada MOU, ada kerjasama, ada riset, kemudian melahirkan rekomendasi-rekomendasi, kemudian bekerja sama dengan Balai Bahasa, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian bekerja sama dengan komunitas-komunitas, lantas dibuat schedule untuk pembahasan-pembahasan tertentu, dan sekarang juga berkembang dengan kreator konten lokal, baik itu pantun, baik itu dongeng, kemudian cerpen, kemudian dalam ceramah, pidato, bahkan juga dengan komika, ya, eh, apa tuh komika tuh, eh, lawakan ya, lawakan. Kalau di Pontianak ada kata khusus besakat. Oh, oke, oke, oke. Di Melayu Riau ada besakan nggak? Nyakat, nyakat. Nyakat ya, Pak ya? Nyakat. Mungkin mungkin ada resonansinya dengan sikat mungkin. Sikat. Jadi membersihkan, nyinggung, nyenggol, cubit Ya, tapi nggak sakit tapi orang bisa tertawa gitu. oke.
Jadi kalau untuk melihat hal ini, Pak, tadi kalau ada komunitas budaya, lembaga adat dan pemerintah daerah itu sebenarnya bagaimana sih peran peran mereka dan seberapa besar gitu untuk revitalisasi bahasa Melayu Pontianak ini tadi? Saya tidak bisa katakan itu besar. Upayanya ada, tapi pelaku-pelakunya tidak besar karena pertama tidak ada keuntungan langsung ya. Sementara ini kan sebetulnya tanggung jawab sosial. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki kesadaran bahwa kita ini perlu punya identitas. Identitas kita yang sudah given dari orang tua-tua kita dahulu jangan hilang. Tapi siapa yang bisa mandang barang gaib nih? Barangkali orang yang futuristik ya, yang bisa memandang jauh ke depan. Hilangnya sebuah peradaban itu kekayaan yang luar biasa. Tapi orang tuh hanya bisa melihat kekayaan itu mobil, kekayaan itu cincin, kalung, baju bagus, gelar akademik. Dia lupa kalau bahasa ibu itu kalau satu kosakata hilang itu kematian yang mengenaskan bagi orang yang paham gitu. Jadi Ya. ya eh, mungkin pejuang-pejuang di sini tidak banyak, tapi dia cukup menyelamatkan bagi komunitas keseluruhan di mana mereka baru menyadari kalau mereka berada di luar dari kota Pontianak, ketika berada di Jakarta, lihat orang berbincang, kok aksennya orang Pontianak ya? Kok Ya. logatnya Pontianak ya? Kok dialeknya Pontianak ya? Lantas dekat, maaf, orang Pontianak ya? Benar, kok tahu? Nah, karena dia menuturkan bahasa ini. Gitu. Jadi kalau barang-barang itu hilang, maka ketemu di Jerman, ketemu di Arab Saudi, tidak akan tahu itu saudara sekampung halamannya. Oleh karena itu, bahasa ini menjadi identitas, walaupun sedikit para pejuang-pejuang di bidang yang satu ini, tapi dia bisa menyelamatkan ratusan, ribuan, bahkan hampir 1 juta community yang ada di ibu kota provinsi Kalimantan Barat, namanya Kota Pontianak dengan bahasa Melayu aksen Pontianak. Oke, Bapak. Kalau kita masuk kepada peran anak muda, media dan teknologi saat ini, bagaimana sih sebenarnya cara yang strategis yang bisa kita terapkan nih, Pak, pada generasi muda yang mau belajar dan menggunakan bahasa Melayu Pontianak secara aktif? Kalau saya melihat mesti ada pertemuan antara keuntungan langsung dengan keuntungan tidak langsung. Jadi kalau misalkan saya memotivasi mereka coba menjadi kreator konten yang menggunakan uh, bahasa Melayu dialek Pontianak. Itu ada beberapa yang sudah monetisasi, kemudian menghasilkan rabat, menghasilkan keuntungan, kemudian mereka memperbesar studionya, kemudian viral, kemudian subscribe-nya bertambah, kemudian menjadi profesi. Ketika menjadi profesi, dia menjadi role model bagi yang lain untuk ikut dengan berbagai cabang kreativitasnya. Kalau Melayu ini budayanya itu kalau ada satu yang berhasil ramai ngikut, tembang Nah, ayo-ayo seperti jamur tumbuh di musim hujan. Kalau ada satu yang gol berhasil, kau contoh tuh si Anu dah. Kau contoh Pak Tam kau, contoh Mak Long kau, contoh Pak Muda tu. Lalu ramai. Tapi kalau tidak ada role model, itu susah. Nah, kita di Pontianak ada komika yang sukses dengan bahasa Melayu Pontianak. Kemudian ada MC pewara yang bisa mengawinkan antara tempat formal dengan suasana informal dan non formal menjadi cair dengan keluarnya bahasa-bahasa Melayu Pontianak gitu. oke. Menyapa orang Pontianak ini kan makin kasar, makin 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 agak 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 ini ya gitu. Jadi lebih akrab gitu. Lebih akrab, lebih misalkan tepuk gitu ya. Itu menunjukkan akrab gitu. Jadi untuk bisa menampilkan seperti itu memang perlu wawasan, perlu intonasi, perlu timing waktu yang tepat sehingga dia menjadi MC yang unggul dengan kekuatan lokal, menjadi komika yang unggul dengan kekuatan lokal. Bahkan juga kolom ya, kalau di koran ada kolom
berbahasa Melayu Pontianak. Nah, gitu. Kemudian di radio atau di TV ada program menggunakan bahasa Melayu dialek Pontianak. Ternyata ada pangsa pasarnya, ada pengiklannya, ada pariwaranya, gitu. Jadi ya kami pegiat-pegiat di bidang revitalisasi bahasa Melayu Kota Pontianak ini perlu jeli, perlu melihat peluang, perlu terus mengisi celah-celah yang ada dan membuat treatment atau uji coba yang mana menghasilkan oh ini bagus, ini bagus, ini bagus. Dan alhamdulillah sekarang partnership atau kerjasama dengan pemerintah, dengan multi stakeholder itu bergairah. Kemudian insya Allah di hari jadi Kota Pontianak di bulan Oktober, beberapa bulan ke depan itu sudah didesain berbagai jenis lomba yang bahasa Melayu Pontianak diturunkan sebagai sesuatu yang harus direvitalisasi, dipelihara, dihidupkan agar teredukasi dengan baik bagi generasi muda. Oke, Pak. Ini sangat luar biasa sekali ya. Tadi kita sudah tahu bahwa bahasa Melayu Pontianak itu sudah nampak mau punah, tapi ada cara ya kan, Pak ya, cara yang bisa kita lakukan agar bahasa itu tidak punah. Ya, Semisalnya nih Pak, jika bahasa Melayu Pontianak ini benar-benar punah, apa yang bisa saja ikut hilang dari masyarakat? kalau bahasa Melayu punah, bahasa Melayu Kota Pontianak punah, maka Kota Pontianak itu tidak akan dikenal sebagai Pontianak lagi. Oke. Mungkin orang merasa ini Jawa, ini Padang, atau ini Lampung, atau ini Sarawak gitu kan. Yang akan menjadi identitas dari Kota Pontianak itu nanti apa gitu. Kalau mereka berbahasa Inggris orang pikir ini Eropa mungkin. Gitu. Jadi sudah tidak dikenal. Kehilangan peradaban, kehilangan jati diri, kehilangan ciri khas dari Kota Pontianak. Oke. Berarti menurut Bapak bagaimana bahasa bahasa ini menjaga daya hidup budaya lokal, Pak? Ya, kata kuncinya adalah ada yang menuturkan, ada yang paham. Kalau terjadi komunikasi dalam bahasa Melayu Pontianak, kemudian antara informan dengan resipiennya nyambung, baik komunikasi lisan, baik komunikasi tulisan, baik komunikasi audio visual, misalnya di tayangan TV, YouTube, IG, TikTok misalnya, masih paham orang berarti dia hidup, dia terpelihara, dia terreservasi dengan baik, dan kemudian dia berfungsi. Kalau bahasa itu masih berfungsi, masih ada penuturnya, maka dia aman. Oke. Oke, Bapak, terima kasih sangat luar biasa. Ini Pak, terakhir nih, pesan-pesan untuk semua teman-teman yang sudah menonton nih siniar sanggam kita hari ini. Kalau Bapak diminta menyampaikan satu pesan nih untuk generasi muda di Pontianak terutama tentang pentingnya menjaga bahasa leluhur, apa yang ingin Bapak sampaikan? Bahasa ini adalah anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dikasih dengan bahasa persatuan, bahasa Melayu, tapi dialek Pontianak khas. Kekhasan itu menjadi ciri. Ciri itu menjadi penentu orang untuk mengetahui ini orang Pontianak, ini orang Melayu Riau, ini orang Melayu Sarawak, Malaysia. Nah, gitu. Jadi ada kekhasan itu menyebabkan kita jadi tahu nama kita, bangga kita, ada keistimewaan. Kalau keistimewaan itu hilang, maka kekayaan kita hilang, jati diri kita hilang. Kalau jati diri kita hilang, kita untuk menemukan lagi siapa diri kita ini butuh waktu yang panjang. Untuk menemukan kata-kata tertentu itu butuh proses beratus-ratus tahun. Oleh karena itu, resep komunikasi dengan bahasa ibu, bahasa lokal harus dipelihara, harus dipakai, harus distrukturkan dengan buku, dengan rekam digital, dengan payung hukum, perda, dan kita semua-semua sama-sama memelihara. Mudah-mudahan apa yang didengarkan mengenai bahasa Melayu Kota Pontianak terancam punah, tapi ada upaya revitalisasinya, menjadi inspirasi juga bagi
daerah-daerah lain karena problem berbahasa daerah di konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia berbahasa Persatuan Indonesia tantangannya sama. Dalam konteks globalisasi perlunya bahasa internasional, kita perlu berinteraksi dengan negara-negara lain di mana bahasa Inggris adalah bahasa pengantar internasional nomor satu. Orang juga belajar bahasa Inggris sehingga tiga bahasa ini perlu kita tetap pelajari, kita utamakan bahasa Indonesia, kita kuasai bahasa asing, tapi kita tetap memelihara bahasa daerah kita masing-masing. Nah, luar biasa teman-teman sahabat Sanggam semuanya. Dari perbincangan tadi kita belajar bahwa revitalisasi bahasa bukan sekedar upaya pelestarian, tapi juga bentuk perlawanan terhadap hilangnya jati diri. Bahasa Melayu Pontianak ini adalah bagian dari kekayaan budaya Kalimantan Barat, dan ketika bahasa ini melemah, maka kita pun kehilangan suara otentik dari sejarah dan kearifan lokal yang menyertainya. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Nur Iskandar atas waktu yang sangat luar biasa, atas ilmunya, wawasan, dan semangat serta dedikasinya dalam menjaga nyala bahasa dan budaya. Tidak terasa kita sudah hampir 1 jam nih Pak berbincang-bincang soal bahasa Melayu Pontianak, tentang bagaimana cara Bapak juga sebagai penggiat bahasa di Pontianak, sangat luar biasa. Semoga di episode kali ini menjadi pengingat bahwa menjaga bahasa itu adalah menjaga jiwa masyarakat. Dan semoga lebih banyak nanti pihak-pihak yang tergerak untuk bertindak, itu baik di ruang keluarga, pendidikan, maupun kebijakan. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan Siniar Sanggam episode hari ini. Dan kami berharap teman-teman untuk dapat mensubscribe YouTube kita di Riau Sastra TV, dan bisa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar teman-teman yang lain dapat menonton dan dapat mengetahui ilmu yang sangat luar biasa yang sudah disampaikan oleh Bapak Nur Iskandar. Sampai jumpa di episode Siniar Sanggam berikutnya. Terus nyalakan kata, rawat bahasa, dan hidupkan kembali akar budaya kita. Salam sastra dan salam sanggam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.